lagi bersama saya Suwangsi Tanggang, dan kali ini saya bersama Bang Rudi di kantornya Bang Rudi sendiri ya. Ya. Saya di kantor KKI Warsi. Bang Rudi ini Direktur Eksekutif KKI Warsi. Ya. Bang Rudi, ini kita bicara soal bagaimana ancaman terhadap ekosistem atau lingkungan di Jambi secara umum. Tutupan luas lahan kita, tutupan luas hutan kita yang semakin turun ya, terdegradasi terus sampai hari ini ya. Dengan ancaman, dengan penyebab tadi macam-macam, mulai dari ya kebijakan masa lalu ya, kita bicara soal kebijakan masa lalu sampai masa kini. Ada nggak Bang ancaman ke depan lagi Bang yang bisa menyebabkan, misalnya itu ada rencana pembukaan jalan jalan dari Kerinci ke Bungo, kemudian dari Kerinci ke Bengkulu. Itu kira-kira bakal menjadi ancaman baru nggak Bang? Untuk kemudian semakin mendegradasi hutan, kawasan sudah semakin sempit dari sisi yang masih tutupan luas hutannya Bang. Ya, memang lagi-lagi harus kembali lihat histori itu. Jadi pengalaman menunjukkan memang pembukaan jalan kalau dia membelah kawasan hutan yang tutupannya baik, perkembangannya adalah yang terjadi kerusakan terhadap hutan. Dan itu nyata. Kita bisa ambil banyak contoh, gitu ya. Contoh di Kerinci Seblat, itu jalan yang dibangun dari Muara Siau menuju Muara Madras itu pada satu lokasi tertentu itu memotong Taman Nasional Kerinci Seblat. Sekarang kiri kanan jalan itu habis hutannya, gitu. Contoh lain di selatan Taman Nasional Bukit 30, di kawasan hutan produksi dibangun jalan juga untuk kepentingan pengangkutan produksi. Padahal perusahaan yang bangun jalan bikin portal untuk mengamankan supaya orang luar tidak masuk, tapi pada praktiknya sekarang kiri kanan jalan itu habis, gitu ya. Ya, itu menurut saya klasik. Jadi pembukaan jalan kita sepakat itu pada wilayah-wilayah tertentu penting, terutama untuk mengatasi isolasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Tapi ketika jalan itu haruslah memotong kawasan hutan penting, apalagi kawasan itu berupa kawasan konservasi seperti Taman Nasional, hutan lindung, gitu ya. Nah, menurut saya pengkajiannya harus lebih luas. Jadi apakah nilai ekonomi yang ingin didapat dengan pembangunan jalan itu seimbang dengan kerugian ekonomi yang juga bisa dihitung dari aspek konservasi, aspek keberadaan hutan alam, apakah itu seimbang? Nah, kalau itu tidak seimbang, tentulah kita akan lebih memilih mempertahankan ke aspek ekonomi yang jangka panjang. Kalau hari ini memelihara hutan, gitu ya, itu bukan tidak ada aspek ekonomi walaupun dia hutan konservasi, gitu. Kita sudah lihat kan di awal tahun ini negara kita dibayar kan oleh pemerintah Norwegia ratusan miliar rupiah, dalam rupiahnya itu termasuk di Jambi ya, termasuk Jambi lah, pasti mendapat bagian dari itu oleh pengaturan pemerintah pusat, gitu ya. Itu karena Indonesia dinilai mampu mengurangi emisi, dan itu dari sektor yang disebut REDD ya, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, gitu. Jadi menjaga hutan bukan tidak ada nilai ekonomi, gitu. Yang masih menjadi mindset gitu, itu masih berpikir lama seolah-olah ini ada hutan, diam saja atau dijaga saja hutannya tumbuh tambah lebat. Kami ini kok hanya menonton, ini tidak ada apa-apa. Padahal itu sekarang nilainya sudah tinggi tanpa perlu menebangnya. Contoh tadi. Tapi fakta empirisnya memang seperti itu zaman dulu kan? Ya itu yang menurut saya menarik sekarang dengan vlog anak-anak muda itu. Jadi mereka sudah juga cerita bahwa, ini hutannya baik, maka dengan ada
aspek bisa donasi dengan Ya. kegiatan kulari ke hutan mereka donasi. Oke. Tapi ada aspek yang masuk kepada skema pembayaran jasa lingkungan. Oke. Nah, itulah bahasa Indonesia ya kira-kira. Pembayaran jasa lingkungan. Itu luas itu. Yang bisa dapat. Salah satu contoh yang tadi saya sebut Norwegia Indonesia gitu ya. Ya. Signifikan gitu kan. Pemerintah Indonesia tahun 2010 ya, Ya. itu 1 miliar dolar didukung tanda tangan letter of intentnya 2010 oleh Norwegia gitu 1 ya. miliar 1 US dollar. miliar US dollar gitu. Jadi hutan punya nilai ekonomi memang bagi orang yang ada di pinggir hutan dia lihatnya bisa tidak langsung karena melalui negara. Oke. Tapi hari ini yang seperti dikerjakan Warsi di Bujang Raba ya di Bukit Panjalan atau Bayur itu masyarakat pinggir desa hari ini merasakan manfaat dengan dia jaga hutan. Mereka dapat langsung. Mereka dapat dalam langsung. sisi finansial. Dari aspek finansial. Jadi ada imbal jasa karbon yang sekarang kalau tadi yang saya ceritakan negara ke negara. Ya. Nah ini sekarang dari komunitas ke komunitas. Oke. Imbal jasa karbon. Dihitung ini hutan desa di Bujang Raba berapa ribu hektar. Total ada sekitar 7.000 hektar. Kandungan karbon per hektar ada 300 ton. Ya. Harga imbal jasanya itu sekarang 1 ton itu 6 dolar yang didapat masyarakat Bujang Raba. Total mereka sudah menerima sekitar 1,4 miliar rupiah. 1,4 miliar dengan hanya menjaga Dengan hidup. hanya menjaga. Oke. Dengan hanya melihat Ya. kalau ada orang mau nakal-nakal dilarang gitu kan. Itu sudah 1,4. Insya Allah awal tahun depan Januari akan ada pembayaran lagi tahap berikutnya senilai 1 miliar lagi gitu ya. Artinya itu memungkinkan Bang dilakukan di semua komunitas-komunitas Memungkinkan. masyarakat yang menjaga hutan. Yang menjaga hutan. Supaya mereka dapat benefit langsung. Ya. Untuk menghilangkan stigma tadi itu ya, kami disuruh hanya untuk menjaga, melihat, tapi kami miskin. Kami miskin. Nah, Ya. sekarang mereka dapat langsung. Ya. Nah, menariknya juga contoh yang mereka dapat itu kan kita musyawarahkan kan, Ya. semua kaya miskin ikut. Mereka bilang kami butuh untuk sunatan massal, nggak punya uang untuk nyunat anak. Rombongan yang miskin, Oke. pakai untuk sunatan massal. Kemarin pas yang pemberian dana tahap berikutnya bulan puasa kemarin, COVID, Ya. kami perlu sembako. Oke. Jadi akhirnya mereka menyebut, wah ini kita jaga hutan, ternyata bisa jual anginnya, Oke. gitu. Iya. Ini untuk terakhir ini Bang. Ya. Dengan tadi melihat bahwa ada banyak peluang ya yang bisa kemudian didapatkan masyarakat untuk menambah secara ekonomi. Ya. Tapi juga kemudian kita banyak yang belum tahu tentang ini komunitas sehingga terjadi tetap pembalakan liar, tetap terjadi ya ini ya. Dan di sisi lain adalah kebijakan pemerintah juga yang sepertinya belum terlalu banyak mensosialisasikan aspek seperti ini Bang. Yang kemudian kira-kira terkait dengan kondisi ini gimana Bang pandangan dari Warsi Bang? Ya itu, jadi kan tetaplah kita tidak bisa menyeragamkan dari sekian yang masyarakat yang banyak yang peduli, tentu ada bagian-bagian tertentu yang berpikir kepentingan sendiri kan gitu ya. Nah ini memang menurut kami perlu ada kalau istilah populer itu reward and punishment gitu kan, penghargaan dan penghukuman yang jelas. Kalau dia berhasil jaga kayak Ujang Raba itu dari 2013 sampai 2019 zero, hutannya tidak kurang semeter pun. Bisa mereka jaga. Tapi di luar itu banyak yang babak belur gitu kan. Nah itu yang saya bilang, reward and punishment. Ini yang bisa jaga kita reward senyata-nyatanya. Yang tidak benar, yang melakukan pelanggar-pelanggar, kita hukum dengan juga nyata hukumannya gitu. Nah, NGO dalam konteks itu kan hanya bisa berkampanye. Tetap kewenangan ada di negara, gitu ya. Jadi memang peran negara itu sangat besar. Bagaimana bisa
bahasanya menegakkan hukum yang jelas gitu ya terhadap oknum-oknum yang sebenarnya segelintir Ya. tapi merusak yang banyak gitu. Tapi dia pada intinya adalah segelintir tapi kemudian mempunyai pengaruh yang besar. Iya, ya itu dia punya kekuatan, Iya. tapi dia sebenarnya kelompok kecil. Iya. Ah, ya itu. Ya itulah bahasa saya itu apa namanya kesadaran bersama. Kalau contoh kayak di Bujang Raba sekarang, yang segelintir itu berani, itu rame-rame mereka melawannya, gitu. Nah di tempat lain kita harus bangun juga begitu. Ya. Oke, itu tadi Bujang Raba itu menjadi sebuah role model yang sebenarnya bisa dikembangkan di Jambi dan juga di daerah-daerah lain, bahwa dengan menjaga hutan sebenarnya itu akan bisa mendapatkan keuntungan dari sisi kelestarian ekologis dan juga dari sisi finansial. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan soal isu lingkungan dengan narasumber lainnya. Sampai jumpa, saya Suami Tanggang undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Rudi.